wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Matematika Mudah. Jadi sebelum menonton, saya harapkan adik-adik semua untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya, agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Nah, jadi pembagian bilangan bulat ini merupakan matematika dasar ya, yang pernah adik-adik temui di sekolah dasar. Jadi pembagian bilangan bulat itu sama aja kebalikan dari perkalian. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah antonim. Jadi antonim dari pembagian itu adalah perkalian. Misalnya kita untuk mengingat atau cara berpikirnya seperti ini. Kok bisa kebalikan dari perkalian? Misalkan 5 kali 2 itu sama dengan 10. Nah, selanjutnya untuk yang sebelah kanan ini adalah ada operasi pembagian ya. Jadi ini saling berhubungan. Jadi yang sebelah kiri 5 kali 2 itu sama dengan 10. Nah, untuk mencari angka 5 itu bagaimana? Jadi angka 10 kita bagi dengan 2, maka akan menghasilkan angka 5. Nah, jadi 5 kali 2 itu sama dengan 10. Maka untuk mencari angka 5-nya kita balik aja. Jadi 10 kita bagi dengan 2, maka akan menghasilkan 5. Oke, contoh yang kedua atau cara berpikir yang kedua. Min 5 dikali 2 itu akan menghasilkan min 10. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah pembagiannya. Nah, untuk mencari angka 2 itu bagaimana? Jadi min 10 kita bagi dengan angka min 5, maka akan menghasilkan angka 2. Nah, ini. Oke. Nah, yang ketiga, cara berpikir yang ketiga, contoh ini untuk mencari, kita menemukan bagaimana kok bisa perkalian itu adalah lawan dari perkalian ya. Maksudnya perkalian itu lawan dari pembagian. Yang ketiga ini min 5 kita kali dengan min 2, maka akan menghasilkan 10. Nah, sebelah kanan itu bagaimana untuk kita mencari angka min 5. Nah, jadi 10 ini kita bagi dengan min 2. Nah, ini saling berhubungan juga. Jadi 10 kita bagi dengan min 2, maka akan menghasilkan min 5. Nah, ini. Selanjutnya kita di sini akan menemukan bentuk umumnya ya. Jadi bentuk umum dari perkalian P dikali Q itu sama dengan R. Maka R dikali Q itu sama dengan P. Nah, misalkan angka P-nya kita yang cari angka yang paling sederhana. Misalnya kan P itu adalah 10. Selanjutnya Q itu 2 dan R-nya kita 5. Oke. Dari ini kita masukkan ke bentuk umumnya. Jadi adik-adik bisa tahu bentuk umum dan aplikasinya dalam angkanya. Oke. P dibagi Q itu sama dengan R. Jadi kita udah tentukan P-nya adalah 10, Q-nya 2, R-nya adalah 5. P-nya kita tulis 10. Kita samakan dari bentuk ini ya. Bentuk umumnya ini. Di 10 kita bagi dengan 2 karena Q-nya itu kita pilih 2. Maka akan menghasilkan 5 karena 10 bagi 2 itu 5 ya. Nah, selanjutnya di perkaliannya
Kita tulis, kita sama bentuk umumnya ini P10 Q2 R5 ini misalnya ya. Ini adik-adik bisa mencari angka bebas. Jadi R kali Q itu akan menghasilkan P. Nah, maksudnya untuk mencari nilai 10. Nah, kita butuhkan Q R kali Q. R-nya adalah 5. Kita tulis 5 kita kali dengan 2 maka akan menghasilkan 10. Nah, ini jadi bentuk umum dalam pengaplikasian dalam bentuk angka. Jadi biar adik-adik paham. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah sifat pembagian. Di sifat pembagiannya itu di video sebelumnya ini kita pernah membahas ya dalam sifat perkaliannya. Jadi sifat pembagiannya plus kita bagi dengan plus maka akan menghasilkan plus juga, atau positif dibagi dengan positif maka hasilnya adalah positif. Jadi adik-adik bisa bilang plus atau positif itu sama aja ya. Selanjutnya yang kedua itu negatif kita bagi dengan positif maka akan menghasilkan negatif. Yang ketiga, bentuk yang ketiga atau sifat yang ketiga, jika positif kita bagi dengan negatif maka akan menghasilkan negatif. Nah, yang keempat atau yang terakhir, negatif dengan negatif akan menghasilkan positif. Nah, maka yang kalian ingat, jika positif kita bagi dengan positif maka akan positif, dan yang positif juga negatif dibagi dengan negatif maka akan menghasilkan positif. Nah, jadi yang adik-adik ingat, jika lambangnya sama yaitu plus dibagi plus maka hasilnya akan plus juga. Selanjutnya jika negatif kita bagi dengan negatif maka hasilnya adalah positif. Jadi jika bentuknya sama atau lambangnya sama, negatif dengan negatif maka akan positif, positif dengan positif akan positif. Nah, jadi tidak perlu adik-adik ingat, tapi adik-adik pahamin dan pengaplikasian dalam bentuk soal, karena tidak banyak atau tidak sedikit adik-adik ini masih tidak paham dengan ini semua. Jadi di video ini adik-adik bisa mengingatnya. Jadi jika lambangnya sama itu akan menghasilkan yang positif atau plus. Kita ke contoh soalnya. Misalnya 18 kita bagi dengan min 6, maka yang perlu adik-adik ingat, jika 18 kita bagi dengan min 6 maka hasilnya itu selalu negatif karena lambangnya tidak sama, itu negatif. Selanjutnya angka ini seperti angka biasa aja, 18 kita bagi 6 itu 3, jadi hasilnya adalah min 3. Kita tulis terlebih dahulu minnya. Selanjutnya yang kedua itu min 84 kita bagi dengan min 2 itu berapa ya? Nah, slow aja deh. Jadi min 84 dari sifat sebelumnya dibagi dengan min 2 itu pasti positif ya. Jadi kalau positif tidak perlu kita tulis positif 3, positif 4, itu tidak perlu dalam matematika ya. Jadi min 84 kita bagi dengan 2 itu selalu positif hasilnya. Jadi hasilnya adalah 42. Oke. Yang nomor 3, min 70 kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan